Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semoga renungan dan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan tiap hari itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi memakan tempat dalam setiap hati batin kita. Dan kita semua dilayakkan dan dimampukan oleh Tuhan lewat tuntunan rohnya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kebenaran firman Tuhan kita renungkan bersama, mari kita bersatu hati, kita menundukkan kepala kita, kita bawa hati kita dalam hadirat Tuhan. Kita mengundang Tuhan biar Dia datang menghampiri setiap kita dan Dia memberikan kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Bapa dalam kerajaan surga, di pagi ini Engkau memperkenankan kami ada. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, semata hanya karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di pagi ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, Engkau buka mata hati kami, Engkau buka penglihatan kami, mata rohani kami. Biarlah firman Tuhan ini yang ditaburkan, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Dia jatuh di tanah yang subur sehingga dia bertumbuh berbuah, menghasilkan buah berlipat kali ganda, dan hidup kami menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Berbicaralah Bapa bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema perjumpaan dengan Tuhan mengubah manusia menjadi baru. Firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Itu cerita tentang Zakeus. Mari kita lihat Bapak Ibu, kekristenan diawali dengan perjumpaan. Ketika orang berjumpa dengan hukum, maka yang ada adalah penghakiman. Sebaliknya, ketika seseorang berjumpa dengan kasih karunia, orang itu akan mendapatkan keselamatan. Hidupnya pasti dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Allah menceritakan, Alkitab menceritakan orang yang mengalami perubahan secara jasmani ketika berjumpa dengan Tuhan. Seperti apa kita lihat dalam Alkitab? Seperti orang kusta, orang lumpuh, orang buta. Itu dalam Matius 8 ayat 14 dan Matius 9 ayat 1 sampai 8. Lebih jauh Alkitab juga mengisahkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan rohani seseorang. Seperti kita lihat contoh, seperti Paulus, itu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Dan Zakeus yang akan kita bahas, kita akan kupas firman Tuhan ini. Karena itu tidak salah ketika kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan secara jasmani, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Tetapi jauh lebih penting bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kita secara rohani. Seseorang yang dipulihkan secara rohani yang akan mendapatkan keselamatan. Perjumpaan yang tidak mengubahkan itu, mari kita lihat Bapak Ibu itu seperti apa. Bukan berarti semua orang yang berjumpa Tuhan kemudian mengalami perubahan. Sebab Alkitab juga mengisahkan ada orang-orang yang sering berjumpa dengan Tuhan, tapi hidup kerohanian mereka tidak berubah. Kita lihat seperti ahli Taurat, orang Farisi, bahkan Yudas Iskariot. Bukankah saat kita beribadah kita percaya bahwa Tuhan itu hadir? Itu artinya setiap kita saat itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang mengubahkan hidup kita? Jangan sampai kita beribadah setiap minggu, kita merasa sudah bertemu Tuhan, tetapi tidak ada perubahan secara rohani yang terlihat dari kehidupan kita. Oleh karena itu, pagi ini kita akan belajar bagaimana perjumpaan yang mengubahkan dari hidup seorang yang bernama Zakeus ini, Bapak Ibu.
Dalam ayat yang kedua di situ firman Tuhan mengatakan, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dua predikat yang melekat pada Zakeus ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu dari sudut pandang penulis Injil Lukas ini. Menurut Injil Lukas, pemungut cukai masuk dalam golongan orang berdosa, Lukas 15 ayatnya yang pertama. Sedangkan orang kaya dianggap sebagai orang yang paling sulit masuk surga, Lukas 18 ayat yang ke-25. Dari penjelasan tersebut, nampaknya Zakeus adalah orang yang mustahil untuk berubah menjadi orang yang baik. Tapi kemudian di ayat 19, Zakeus disebut sebagai anak Abraham. Mari kita lihat Bapak Ibu ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Apa yang terjadi sehingga mengubah hidup Zakeus, seorang berdosa, namun kemudian disebut sebagai anak Abraham, yang artinya orang yang diselamatkan? Jawabannya tidak lain adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pelajaran rohani bagi kisah Zakeus ini adalah perjumpaan yang mengubahkan, bukan sekedar perjumpaan fisik, melainkan hati. Perubahan sesungguhnya Bapak Ibu selalu dimulai dari hati kita. Ada banyak orang Kristen rajin ke gereja, ikut bernyanyi dan mengangkat tangan, tetapi itu tidak semua hal yang terlihat di luar bukan jaminan kita berjumpa secara hati dengan Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan ini berbicara tentang pentingnya kita membawa hati, bukan seberapa seringnya kita hadir. Kehadiran kita bisa dinilai secara kualitas, tetapi sikap hati kitalah yang menentukan kualitas, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perjumpaan Zakeus dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan ini Tuhan yang melihat hati. Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Orang-orang mungkin di sekitarnya melihat dia sebagai orang yang berdosa. Bahkan banyak orang yang mungkin tidak ingin melihat dia. Lalu apa yang dilihat Yesus terhadap Zakeus? Ketika Yesus melihat Zakeus, yang dia lihat bukan masa lalunya Zakeus, bukan anggapan orang tentang Zakeus. Yesus melihat Zakeus punya hati. Yohanes 2 ayat 5. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan melihat hati yang mau mengenalnya. Ayatnya yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kata melihat dalam bahasa aslinya menggunakan kata eido yang artinya bukan sekedar melihat, to see, tetapi mengetahui, to know. Zakeus bukanlah seseorang yang terkenal rohani, tapi dia punya hati untuk mencari Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalihkan atau menghentikan langkah kita dari perjumpaan dengan Tuhan saat kita memiliki hati untuk mengenal Yesus, mengenal Dia. Zakeus tidak membiarkan orang banyak atau kondisi tubuhnya yang pendek menjadi penghalang perjumpaan dia dengan Tuhan. Hari-hari ini jangan biarkan mungkin HP di tangan kita menjadi penghalang kita menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Hobi kita menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Hal-hal yang buruk menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Dan juga masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang menghambat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita kehilangan fokus dalam persekutuan keintiman kita dengan Tuhan. Hosea 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Poin yang ketiga, Tuhan melihat hati yang mau menerimanya. Ayat yang kelima dan keenam, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakeus tidak sekedar menerima Tuhan sebagai tamu di rumahnya dia,
tetapi juga sebagai pengubah hidupnya. Ketika kita menerima Yesus Allah Tuhan kita masuk dalam hati kita, maka Dia akan mengubah hidup kita. Bapak Ibu, kita lihat dalam Wahyu yang ketiga ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersama-sama dengan aku. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, tapi apa? Dia mencari hati yang mau mengenal Dia. Tuhan tidak cari orang yang hebat, tapi Dia mencari orang yang mau. Mari Bapak Ibu, percayalah, selama kita membuka hati, Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Ada satu kesaksian yang saya membagikan sebelum saya menutup renungan ini Bapak Ibu. Saya bagi kehidupan saya, kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Saya sama saja dengan Zakeus, kita semua orang berdosa. Tapi ketika Tuhan mendapati saya, Dia menemukan saya membawa hidup saya untuk Tuhan, saya memberikan hidup saya untuk Tuhan, Dia mengubahkan hidup saya. Ada satu perjumpaan di mana Tuhan mengubah hidup saya. Saya dulu adalah orang yang benar-benar jauh dari Tuhan. Saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya tidak mengenal pribadi Yesus. Ke gereja hanya setahun sekali, itu pun kalau kelahiran Tuhan dan hari Natal. Tapi selebihnya saya tidak pernah menjalankan di gereja, bahkan tidak pernah ada punya persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi ketika masalah datang, ketika ada satu peristiwa datang, di situ saya memberikan hati saya, hidup saya untuk Tuhan, dan dari situlah, dari peristiwa itu saya menemukan Tuhan. Wow, betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Dia mengubahkan hidup saya yang hancur, yang luar biasa, buruk, jahat. Dia mengubahkan hidup saya, dan puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang ini Tuhan memakai hidup saya dengan dahsyat dan luar biasa. Saya mau Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Kita jangan menjadi Kristen agamawi saja. Mari kita menjadi Kristen yang benar-benar mengalami Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan hidup kita. Jangan hanya sekadar menjadi orang Kristen biasa. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, yang berkemenangan. Karena apa? Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhanlah yang menentukan langkah kehidupan kita. Semoga renungan yang singkat ini Bapak Ibu dapat mengubahkan kita, dan mari kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab yang luar biasa, yang Tuhan pakai kehidupan mereka, seperti Zakeus, Paulus, Rasul Petrus, dan masih banyak lagi. Mari Bapak Ibu, mari kita haus dan lapar akan firman Tuhan dari hari ke hari. Jangan hanya sekedar menjadi pendengar saja, tapi lewat tuntunan Roh-Nya. Mari kita minta Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa akan membuahkan hasil, tidak akan bisa membuahkan buah-buah Roh. Untuk itu mari kita butuh Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Semoga renungan ini dapat memerdekakan kita, menegur setiap kita, dan membangkitkan iman kita untuk mari kita berjuang sampai kepada garis akhir, bertanding dalam pertandingan yang benar. Mari kita benar-benar menaruh hati kita kepada Tuhan, dan mari kita bersatu dalam doa. Puji nama Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu di pagi ini. Engkau mengajarkan kami, Engkau mendidik kami Tuhan untuk belajar dari kisahnya Zakeus yang mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Yang tadinya dia orang berdosa, dia seorang pemungut cukai, tapi Engkau berjumpa dengannya, Engkau mengubahkan hidupnya. Kami pun Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, kami mau mengalami Engkau Tuhan secara pribadi, masuk dalam setiap hati kami, masuk dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami mengalami perubahan secara rohani. Kami mengalami hal-hal yang supranatural bersama dengan Engkau. Kami minta Tuhan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kiranya kasih karunia-Mu Bapa dilimpahkan bagi setiap kami. Kami percaya firman yang ditaburkan, yang didengarkan pagi ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dia memerdekakan setiap kami. Biarlah kami bertumbuh, berbuah, berakar dalam pengenalan akan Engkau melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami terpancar kasih Kristus, dan kami menjadi terang dimanapun kami berada, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ubahkan setiap kami Tuhan.
Tahirkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.